Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kekalahan Brighton atas Newcastle. Laga ini sangat menarik dari segi hasil maupun dari aspek taktikal. Newcastle berhasil mengalahkan Brighton dengan skor telak 4-1. Padahal kita tahu, anak asuh De Zerbi tersebut baru saja mengalahkan Arsenal 3-0 di laga sebelumnya. Namun, jika dilihat lebih jauh pun, sebelum menghadapi Arsenal, Brighton juga kalah dengan skor yang telak juga, 1-5 dari Everton. Dari aspek taktikal, sebelumnya Ruang Taktik pernah membahas dalam video khusus bagaimana bagusnya build up Brighton di bawah asuhan De Zerbi dengan skema box midfield-nya. Nah, di laga ini, Eddie Howe seolah menemukan antitesis dari build up Brighton tadi. Newcastle menggunakan high press yang bisa menyulitkan dan berkali-kali gagalkan build up Brighton. Brighton memang dominan dalam possession, namun dilihat dari data statistik yang lain, angka field Newcastle lebih unggul, menunjukkan mereka lah yang lebih sering berada di area pertahanan Brighton. Average position dan passing map ini juga memperlihatkan hampir semua pemain Brighton terkurung di area sendiri, yang dapat diartikan De Zerbi kesulitan untuk keluar dari high press Newcastle. Nah, penasaran dengan detail bagaimana Newcastle-nya Eddie Howe ini berhasil meredam Brighton? Let's go, kita bahas sama-sama. Newcastle dengan formasi 4-3-3, starter dengan mayoritas pemain utamanya. Di belakang, Botman dan Schär sebagai center back diapit dan Burns serta Trippier. Di tengah, trio Joelinton, Guimaraes dan Willock. Dan di lini depan ditempati oleh Isak dan Almiron sebagai winger, Wilson diplot sebagai striker di tengah. Sementara itu, Brighton dengan formasi 4-2-3-1 melakukan beberapa perubahan. Nggak ada nama McAllister dan Enciso di starting line up. Caicedo masih ditempatkan di posisi bek kanan seperti di laga versus Arsenal. Pascal Gross dan Gilmour di posisi double pivot. Di depan, Welbeck sebagai ujung tombak ditopang oleh Mitoma, Undav, dan Bounanote. Ide dari high press Newcastle adalah menutup akses ke double pivot Brighton. Dilihat dari klip ini, terlihat bagaimana struktur block pressnya. Ada 3 pemain di lini pertama. Almiron berperan untuk mengarahkan build up ke satu sisi dengan angle press, dan 2 pemain lainnya marking 2 pivot Brighton. Di lini belakang ada Joelinton dan Willock yang posisinya melebar bersiap untuk menekan fullback Brighton saat build up berhasil diarahkan ke samping oleh pressing Almiron tadi. Di klip ini meskipun positioning pemain Newcastle berbeda, namun terlihat idenya tetap sama. Wilson yang mengarahkan build up Brighton, Joelinton dan Almiron marking pivot, dan Isak di belakang menekan fullback Brighton. Sebenarnya ada beberapa momen di mana Joelinton ikut naik meninggalkan Caicedo kosong di sisi sayap, yang seharusnya bisa dijadikan outlet progresi oleh Brighton. Namun terlihat di sini, decision yang kurang tepat dari kiper Jason Steele, alih-alih mengumpan kepada Caicedo yang kosong, ia malah tetap mengumpan kepada Gross di depannya yang sudah dipres oleh Joelinton. Selain itu, poin penting lain dari mekanisme high press Newcastle ini adalah ketika Brighton melepaskan long ball kepada fullback yang kosong di sisi sayap, yang bertugas untuk menutupnya adalah winger atau gelandang Newcastle. Mereka akan segera turun untuk menutup fullback tadi. Dengan cara ini, backline Newcastle bisa tetap dalam bentuk idealnya karena fullbacknya nggak perlu step up atau naik, sehingga backline Newcastle bisa fokus man marking pemain depan Brighton. Saat bisa memprogresikan bola, pemain Brighton di tengah yang menerima umpan selalu di marking ketat. Terlihat di sini Undav yang seringkali turun sebagai target progresi, namun ia selalu di man marking oleh center back Newcastle yang mengikutinya, Fabian Schär. Dengan mekanisme high press dan man marking ini, berkali-kali Newcastle bisa melakukan turnover atau rebut position di area pertahanan lawan, yang langsung dikonversi menjadi serangan balik, mengekspos pertahanan Brighton yang belum kompak di situasi transisi. Di fase transisi ini adalah salah satu kelemahan Brighton. Pun begitu, 2 gol Newcastle di babak pertama dicetak melalui situasi bola mati. Gol pertama dari corner kick. Terlihat pemain Newcastle berkumpul di area kiper untuk menyulitkan antisipasinya. Benar saja, Undav salah mengantisipasi corner Trippier dan bola masuk ke gawangnya sendiri, 1-0. Gol kedua di situasi free kick. Di awal terlihat Caicedo marking dan Burns.
Trippier melakukan tipuan dan Botman sedikit bergerak mendekat ke Caicedo. Markingnya pun beralih ke Botman, membebaskan Dunbar untuk menyambut crossing dari Trippier. Masalah lainnya dari tim De Zerbi adalah mereka seringkali kalah duel dengan pemain-pemain Newcastle yang cukup kuat dalam aspek fisik. Duel udaranya sangat dominan, 15-7. Newcastle beberapa kali mendapatkan peluang dari situasi duel udara di kotak penalti Brighton. Selain itu, di klip ini juga terlihat bagaimana keunggulan fisik pemain Newcastle yang bisa mempertahankan bola dari pemain Brighton. Di babak kedua, De Zerbi melakukan perubahan mikro taktik. Undav yang di babak pertama kerap turun jemput bola, kali ini lebih banyak stay di depan. Brighton mengincar area di belakang backline Newcastle. Terlihat Undav di depan sebagai target long pass dan Welbeck memposisikan dirinya di ruang antar lini guna menarik satu back Newcastle naik. Taktik ini membuahkan hasil. Kredit untuk Gilmore yang melepaskan umpan terobosan akurat kepada Undav melewati dua lini Newcastle. Merespon ruang di belakang backline yang terekspos, Eddie Howe melakukan perubahan. Setelah kebobolan, mereka menurunkan blok pertahanannya menjadi medium block, namun tetap dengan ide awalnya menutup akses ke double pivot Brighton. Dengan perubahan ini, ruang di belakang backline relatif lebih aman, dan Brighton pun kesulitan menembus pertahanan Newcastle. Di akhir laga, Newcastle kembali perlebar keunggulan dengan 2 gol yang dicetak di waktu yang berdekatan. Gol ketiga dari situasi counter attack. Terlihat kembali di proses gol ini, keunggulan fisikal dan stamina dari pemain-pemain Newcastle membuat Mitoma kalah body dengan Trippier. Counter attack Almiron berhasil melewati Estupinan dengan kecepatannya yang dilanjutkan dengan memberikan true pass kepada Wilson. Back Brighton berupaya melakukan offset trap namun gagal. Wilson one-on-one dengan kiper dan berhasil mencetak gol ketiga Newcastle di laga ini. Hanya berselang 2 menit, Newcastle cetak gol lagi. Pressing dan marking yang dilakukan memaksa Caicedo melakukan blunder. Isak berhasil rebut bola dan langsung berikan kepada Wilson yang sudah berlari mengekspos backline Brighton yang renggang. Terlihat di sini, Dang nggak mampu menghentikan Wilson. Berakhir dengan umpannya kepada Guimaraes yang muncul dari belakang. Pressing selain menghambat build up juga bisa memaksa lawan melakukan kesalahan. Seperti yang terlihat di gol keempat tadi, sebenarnya dari awal pun Brighton juga melakukan kesalahan-kesalahan yang disebabkan tekanan dari pemain Newcastle. Dan setelah gol keempat tadi pun melakukan kesalahan yang sama. Namun peluang Newcastle masih bisa digagalkan oleh Steele. Yap, di sepak bola itu ada 3 fase utama. Dan fase build up Brighton ini masuknya di fase possession atau menyerang. Namun di 2 fase lain yaitu transisi dan bertahan, Brighton lemah. Ditambah ada 1 fase lain di luar 3 tadi, yaitu set piece yang jadi 2 awal gol Newcastle di laga ini.